Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Prasetya. Saya dari TID 2024, T dengan NIM 126, dan di kesempatan kali ini saya bakal menjelaskan praktikum subnetting, maksud saya routing static. Oke, sebelum itu kita persiapkan dulu beberapa hal yang perlu kita sediakan. Yang pertama ada PC1, PC2, PC3, 3 router, dan juga 2 server. Untuk servernya sendiri kita setel pas internetnya di 333.1 untuk subnetnya di 22255.0. Kemudian untuk server 2 nya kita setel di 4.433.1, lalu subnetnya di 255.255.255.255.0. Di pertamanya kita setel di 192 jadi 108 dari 131, sampai misalnya di 255 255 255 392. Kemudian di kedua kita setel di 192 jadi 168 dari 1.65 dengan subnet mesh di 225 192. Kemudian untuk misi yang terakhir kita setel di 192 titik 108 titik 1 titik 253, lalu dengan subnet meshnya di 255 255 255 titik 128. Oke, untuk ketiga router ini juga kita setel juga dengan yang pertama router pertama ini subnetnya di 192.168.1.62 dengan subnet meshnya di 255 255 255 titik 192. Lalu versi internet satunya ke PC 2 dengan tujuan 192.168.1.126 dengan subnet mesh di 192. Oke, untuk bagian ini sendiri di bagian sub serial 2-nya kita beri sasaran di terberdua dengan tujuan 12 12 12 12.1 dengan subnet mesh-nya 255 255 255.0. Dan untuk ke serial 3-nya kita arahkan ke router 3 dengan IPv4 13 13 13 1. Subnet base-nya di 255 255 255.0. Oke, kita pindah ke router 2. Untuk fast internet 0-nya kita taruh ke PC3 dengan IPv4 address-nya 192.168.1.254. Kemudian dengan subnet mesh-nya ke 255 255 255.128. Untuk serial 2-nya kita arahkan ke router 1 dengan IPv4 12.12.12.12.2 dengan subnet mesh 255 255 255.0. Dan untuk serial ketiganya kita arahkan ke router 3 dengan IPv4-nya 23.23.23.2, lalu dengan subnet mesh 255.255.255.0. Dan yang terakhir router ketiga kita juga setel untuk ini kita setel ke PC, maksudnya ke server 1 dengan IPv4 33.33.33.33 dengan subnet mesh 0. Kemudian terus fast internet satunya kita arahkan ke server 2 dengan IPv4 43.3, lalu dengan subnet mesh-nya 0. Oke, setelah kita setel semua, jangan lupa kita juga setel bagian routingnya juga dengan ke routing static. Dengan ini, yang pertama untuk router pertama kita setel networknya di 192.168.1.128, lalu dengan MAC mesh-nya di 255 255 255.128. Untuk next hop-nya kita arahkan ke 12.12.12.2. Oke, kemudian kita setel juga bagian ke arah ke server satunya dengan setel ke 33.33.33.0, lalu netmesh-nya ke 255.255.255.0, dan kemudian next hop-nya kita arahkan ke 13.13.13.3.
Serta yang terakhir kita arahkan juga ke server 2 juga dengan network 43.43.43.0, lalu diarahkan netmeshnya ke 255.255.255.0 dengan netswapnya sama seperti yang sudah ada di sini, yaitu 13.13.13.3. Oke, setelah itu kita ke router 2 dengan settingan routing statiknya. Untuk yang pertama kita setel di 192.168.1.0, netmeshnya 128, lalu di next hop-nya kita arahkan ke 12.12.12.1. Kemudian seperti sebelumnya kita arahkan juga ke server 2 dan juga ke server 1. Untuk server keduanya kita menggunakan IP yang sama, 43.43.43.0. Lalu untuk pengarahnya diarahkan ke router 3 menggunakan kabel ini. Dan setelah itu kita juga arahkan juga ke server 1 menggunakan IP yang sama, mask yang sama, dan juga next group yang sama. Oke, bagian terakhir ke PC3, bagian routing statiknya itu cuma setel 2 saja, yaitu di 192.1.0 dan 192.1.128 dengan via 13.13.13.1 dan untuk satu lagi via 23.23.23. Untuk arahnya sama, untuk mesh subnet net meshnya sama semua, yaitu 128 semua. Oke, jika sudah, kita sudah bisa memulai praktiknya. Kita akan ke sini, lalu pindah dari real time ke simulation. Jika ada seperti ini, kita show non blue, edit filter, dan kita nyalakan untuk bagian IPv4 ke ICMP-nya saja. Kemudian kita close. Lalu kita coba lakukan beberapa simple video. Yang pertama dari PC1 ke PC2. Oke, kita coba start dulu seperti biasa. PC1 mengarahkan ke router 1, kemudian diarahkan ke PC2 dengan kemudian PC2 mengirimkan kembali pesan ke router 1, kemudian langsung dikirimkan ke PC1 karena bisa kita lihat kedua PC ini berada dalam router yang sama, jadi tidak perlu diarahkan ke router lain. Oke, kita delete dulu, kita simple video lagi. Terusnya kita ke PC1 lalu ke PC3. Ini kita coba lagi, kita arahkan dulu, router mencari target, karena targetnya tidak ada di router yang sama, bakal langsung ditransfer ke router 2. Router 2 ngecek apakah ada targetnya ada di PC3, kita next lagi, kemudian langsung digunakan ke PC3. Seterusnya PC3 mengirimkan pesan lagi ke router 2. Router 2 mencari target atau posisinya karena tidak ada, langsung diarahkan kembali ke router 1. Router 1 menerima pesan, mengecek target, dan kemudian dikirimkan lagi ke PC1. Bisa kita lihat simple videonya berjalan dengan sukses. Oke, kemudian kita melakukan paket simple video dari server PC1 ke PC2. PC1 ke server 1. Kita, kita cek dulu PC1 mengirimkan pesan ke router, router mencari target, karena targetnya tidak ada di dalam router yang sama, maka langsung diarahkan ke router 3. Router 3 sedang mencari target, karena targetnya ada di server 1, berada dalam IP yang sama, maka langsung diarahkan ke server 1. Server 1 telah menerima pesan yang dikirimkan oleh PC1. Kemudian kita kirimkan lagi pesannya, pesan dikirimkan ke router 3 mencari target, langsung dikirimkan kembali ke router 1, dan akhirnya pesan akan diterima oleh PC1 dengan lancar. Kita dilihat lagi, kita ke bagian sumbernya dari PC1 ke server 2. Kita cek lagi untuk pengiriman pesannya, seperti biasa berjalan dengan lancar, dikirimkan ke router 1, lalu digunakan ke router 3, setelah itu bakal diterima oleh server 2. Nah, server 2 nanti bakal mengirimkan pesan ke router 3, lalu akan dikirimkan ke router 1, dan pada akhirnya bakal diterima oleh PC1 dengan lancar.
Kita delete lagi, lalu kita pindah ke bagian PC3. PC3 bakal coba kita kirimkan pesan ke PC1. Oke, di sini mencari router seperti mencari target seperti biasanya, tidak ada dalam router yang sama, maka langsung dikirimkan ke router 1. Nah, dari router 1 ini bakal dikirimkan ke PC1. Nah, PC1 bakal memberikan pesan ke router 1, tidak ada dalam router yang sama, maka bakal dikirimkan ke router 2. Nah, dan yang terakhir bakal diterima oleh PC3. Jadi kemudian setelah itu kita dari PC3 ke PC2. Kita coba lagi router 2 bakal dikirimkan ke router 1 karena tidak dalam router yang sama. Kemudian router 1 bakal memberikan pesan ke PC2. Dan PC2 nanti bakal memberikan pesan lagi ke PC3 melalui router. Dikirimkan melalui router 1, dikembalikan ke router 2, dan akhirnya pesan akan diterima oleh PC3. Setelah itu kita bakal coba server ini dari server 1 ke PC3 ke server 1. Akses dikirimkan melalui router 2 nanti bakal di routing ataupun diarahkan ke router 3. Oke, lalu bakal dikirimkan ke router server 1. Setelah itu server membalas pesanan dengan dikirimkan lagi ke router 3, bakal di routing ke router 2, dan kemudian pesan bakal diterima lagi oleh PC3. Oke, setelah itu kita ke PC3 ke server 2. Oke, kita langsung saja coba dulu. Di sini seperti tadi di routing ke router 3 dan kemudian bakal diterima oleh server 2. Nah, setelah itu server 2 seperti biasa bakal mengirimkan pesan balasan melalui router 3, di routing kembali ke router 2, dan yang terakhir bakal diterima oleh PC 3. Oke, setelah itu kita bakal coba simple video lagi dari server 1 ke server 2. Nah, di sini kita arahkan ke router 3 karena tidak karena sudah diarahkan melalui routing tadi, maka langsung pesan langsung dikirimkan ke server 2. Nah, server 2 ini lain nanti bakal mengirimkan pesan lagi ke server 1 dengan melalui router dan langsung dikirimkan ke PC1, server 1. Oke. Setelah itu kita bakal coba simpan dulu dari server 1 ke PC1. Kita coba lagi dari router 3 lalu diarahkan ke sini, lalu ke PC1. Nah, kemudian langsung dikembalikan ke router 1, lalu ke router 3, dan yang terakhir di server pertama. Oke. Seperti tadi dari PC server 1 ke PC 2. Lalu dari router 3 bakal dikirimkan ke router 1, kemudian bakal diterima oleh PC 2. PC 2 seperti tadi bakal mengirim pesan balasan dari router 1, kemudian ke router 3. Di sini router 3 diarahkan ke router 3 dan bakal langsung dikirimkan ke server 1. Oke. Lalu yang terakhir dari server 1 ke PC 3. Bisa kita lihat target destination IP-nya itu 1.253 seperti IP-nya PC 3. Oke, kita next dulu. Di sini diarahkan ke router 3. Router 3 mencari mencari routernya. Seperti yang bisa kita lihat karena diarahkan ke serial 3 yaitu ke router 2 dengan IP ini. Maka langsung dikirimkan ke router 2. Oke, setelah itu dari router 2 bakal dikirimkan langsung ke PC3. Dari PC3 ini sendiri nanti bakal langsung diterima oleh PC3.
lalu bakal dikirimkan kembali ke PC ke server satu melalui router. Dikirimkan ke router 3 dan yang terakhir bakal diterima lagi oleh server pertama. Oke, setelah itu kita bakal lanjutkan ke mode real time. Lalu kita buka PC pertama. Lalu kita bakal melakukan tracing seperti tadi. Yang pertama kita ke maksudnya kita ke sini ke command prompt lalu ke tracer T. Yang pertama tadi ke PC 1 ke PC 2. 2 titik 1 titik 1 titik 65. Di sini dari PC 1 bakal diarahkan ke router pertama. Dari router pertama langsung dikirimkan lagi ke PC kedua dengan lancar. Lalu yang kedua tadi ke PC ketiga. Nah, di sini dari PC 1 diarahkan ke router pertama, lalu bakal dikirimkan melalui kabel ini ke router kedua. Seperti yang bisa kita lihat, lalu bakal langsung dikirimkan lagi ke PC ketiga. Terus yang kedua tadi ke server pertama. Server pertama tadi itu 33.33.33.1. Sama seperti tadi, dari PC 1 diarahkan ke router 1, kemudian bakal diarahkan kembali ke router 3 dan langsung diarahkan ke server pertama. Terus yang tadi kita arahkan ke maaf, kita arahkan ke server 2. Nah, sama sama seperti sebelumnya berjalan dengan lancar. Dari PC 1 diarahkan ke router 1, terus diarahkan ke router 3 dan akhirnya diarahkan ke server ke. Oke, kita close, terus kita ke PC 3, ke command prompt, sama seperti tadi kita melakukan tracing dari PC 3 ke PC 1. Oke, di sini bisa kita lihat PC 3 diarahkan ke router 2, lalu ke router 1, dan yang terakhir ke PC pertama. Yang kemudian yang kedua kita arahkan ke tracing ke IP 65 ataupun PC 2. Nah, bisa kita lihat seperti tadi, dari PC 1 diarahkan ke router 2. Router 2 mencari target. Karena tidak dalam router yang sama, maka diarahkan ke router pertama. Dari router pertama langsung dikirimkan ke router ke PC kedua karena berada di dalam router yang sama. Oke. Kemudian yang kedua kita melakukan tracer ke PC server 2. Oke, di sini bisa kita lihat eh, router PC 3 ke router 2 lalu melewati akun ini, lalu dikirimkan ke router ketiga dan kemudian diarahkan ke server pertama. Sama seperti lain tadi kita arahkan sama PC 3 ke router 2, ke router 3, lalu ke server pertama. Oke, setelah itu kita ke server pertama. Ke command prompt, langsung kita arahkan ke yang pertama ke server 2. Nah, di sini kalau kita lihat tracernya tidak panjang karena masih dalam router yang sama. Jadi dari server 1 diarahkan ke router ketiga, kemudian langsung diarahkan ke server 2 karena berada dalam router yang sama. Oke, sama seperti tadi kita langsung arahkan ke 192.168.1.1 itu PC pertama. Nah, bisa kita lihat dari PC pertama, dari server pertama diarahkan ke router ketiga. Mereka mencari tracing-nya ataupun IP-nya karena tidak dalam router yang sama, maka diarahkan ke router pertama. Karena sudah diarahkan ke router pertama, sudah kita ajarin. Lalu kita arahkan ke PC pertama dengan lancar. Oke, setelah itu kita ke PC kedua. Sama seperti sebelumnya, tapi bedanya diarahkan ke PC 2. Dari server 1 ke router 3, kemudian diarahkan ke router 1, lalu ke PC 2.
dan yang terakhir ke PC ketiga. Oke. Dari sini, dari server satu dikirimkan ke router ketiga. Karena tidak berada dalam IP yang sama, maka dikirimkan ke router kedua, serta yang terakhir langsung dikirimkan ke PC ketiga. Oke, sekian saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.